waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Endah Kusumaningrum selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan tak lupa teman-teman semua kelas 2 PAIA yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, dan tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin Allahumma amin. Adanya saya di sini akan menyampaikan pidato singkat tentang gosok. Apa sih gosok? Pasti kalian udah nggak asing ya dengan kata gosok ini. Yang dimaksud gosok di sini yaitu mengambil atau memakai barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Ya walaupun pada akhirnya nanti kita kembalikan lagi barang tersebut kepada pemiliknya, tapi kita kan nggak tahu keridoan pemilik barang tersebut, apakah ia ridho atau tidak. Apalagi kalau yang diambil itu makanan, kemudian makanan tersebut kita makan tanpa seizin pemiliknya, lalu makan itu yang kita makan itu sudah mendarah daging di tubuh kita, sedangkan pemiliknya tidak ridho gitu. Naudzubillah ya teman-teman, itu makanannya sama aja kayak kita makan makanan haram. Terus kenapa kegiatan gosok-menggosok ini tuh kebanyakan di pesantren gitu, padahal kan mereka semua itu mempelajari bahwa gosok ini perbuatan tercela yang berujung dosa besar gitu. Kenapa? Malah hampir setiap santri sepertinya pernah mengalami sendalnya digosok ya kan. Kayaknya kalau misalkan santri sendalnya belum digosok tuh kayak belum jadi santri, saking seringnya gosok-menggosok ini. Tapi kenapa sih kok bisa santri itu menggosok sendal? Pasti ada kan ya faktor-faktor kenapa mereka itu menggosok sendal. Kalau menurut pandangan saya ini, setelah saya amati, ada dua faktor yang paling menonjol, yang paling dominan itu kenapa santri itu bisa menggosok sendal temannya. Yang pertama, sandal pemilik sendal tersebut itu digosok ketika atau mau ngaji atau sedang jamaah di masjid. Akhirnya si pemilik sandal ini menggosok lagi punya temennya, kemudian temennya menggosok lagi punya temennya lagi gosok lagi punya temennya, itu sampai jadi rantai gosok menggosok. Nah terus yang faktor kedua ini yaitu karena kepepet biasanya, kayak semisal contoh mau berangkat ngaji, dia malas mengambil sendal milik dia, padahal dia itu punya sendal, tapi udahlah aku mau pakai sendal yang di depan pondok aja, siapa kan biasanya ada sendal tuh di situ gitu. Akhirnya dia pakai sendalnya, ternyata sandal itu milik orang lain yang ingin dipakai juga. Nah yang ingin dipakai kan pasti kayak, aduh ini sendal aku kemana, sendal saya kemana gitu. Akhirnya kan gak ridho. Nah itulah yang bikin dosa, karena si temen yang pemilik sendalnya itu gak ridho kalau sendalnya itu dipakai gitu ya teman-teman. Terus ada gak sih solusinya gitu untuk memotong rantai gosok-menggosok ini? Kalau menurut saya, menurut pengalaman saya gitu, saya pernah di asrama yang pemilik asramanya itu peduli akan gosok-menggosok ini. Akhirnya dibuatkan rak sandal, yang sandal tersebut itu semua orang boleh pakai, sehingga semua orang tuh halal memakai sandal yang ada di rak tersebut, sehingga tidak ada yang namanya gosok-menggosok gitu. Begitu ya teman-teman. Oleh karena itu perlu dimulai berubah dari diri sendiri, sedikit demi sedikit meninggalkan hal-hal yang dianggap sepele namun bisa menjadi dosa besar, karena kita gak mungkin merubah orang lain sebelum merubah diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.